warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam ya, bersama saya Ivan. Selamat malam sobat Cerita Malam. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dukung channel ini biar terus berkembang, dan pastinya akan memberikan Anda cerita-cerita yang lebih seru lainnya. Tetap pantengin channel ini, jangan beranjak kemana-mana ya. Seperti biasa, sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan ya. Jadi saya akan menceritakan kisah pengalaman seseorang yang serem ini ya, untuk kita dengarkan. Jadi buat kalian semua yang menonton video ini, tetap pantengin video ini, jangan di skip ya, karena ceritanya ini lebih serem dari biasanya. Jadi ceritanya ini di tahun 2010, waktu orang ini sebut saja namanya Pak Ferdi ya. Jadi Pak Ferdi ini membeli rumah masih di Jawa Tengah ya, yang katanya sudah 7 tahun itu nggak dipakai ya. Cuman karena Pak Ferdi ini memang suka sama rumahnya ya, dia beli rumahnya. Memang kalau nampak dari depan itu memang kelihatannya rumah itu menarik untuk kita huni ya. Rumahnya itu besar ya, tingkat 2 kan. Jadi Pak Ferdi ini pun nggak memperdulikan kalau rumah itu sudah lama tidak dipakai, karena Pak Ferdi sendiri pun memang suka sama rumahnya ya. Akhirnya singkat cerita, rumahnya ini pun dibeli sama Pak Ferdi untuk ditempatin ya. Setelah ditempatin, mereka kemas-kemas barang-barang semua, dimasukin ke rumah tersebut, diberesin lagi kan biar bisa ditempatin, karena 7 tahun itu nggak dipakai ya. Setelah ditempatin kurang lebih 1 minggu, memang di rumah itu belum ada kejadian-kejadian yang aneh. Kalau misalkan hanya sekedar suara ataupun apa, itu belum ya. Suatu ketika anak Pak Ferdi ini mau keluar malam, kurang lebih masih jam 11 malam. Mau keluar malam, kok bingung di depan pintu kok kebuka, ketutup, buka, tutup terus ya. Si anak Pak Ferdi ini pun merasa takut sebenarnya. Kok ada apa? Kenapa pintu kok bisa terbuka sama tertutup sendiri ya. Anaknya ini pun lari ke papahnya kan, bilang sama Pak Ferdi, "Pak, kenapa kok pintu rumah saya lihat itu buka sendiri, nutup sendiri?" Karena Pak Ferdi ini nggak percaya soal gaib ya. Dia pun merasa mungkin angin mungkin ya, kata Pak Ferdi. Karena anaknya ini pun merasa takut, anaknya pun nggak jadi keluar malam ya kan. Dia balik lagi ke kamarnya. Cuman Pak Ferdi ini sedikit ternyata memang sedikit penasaran sama yang dibilang sama anaknya itu. Dia mencoba untuk ditungguin di depan pintu ya, di depan pintu yang katanya tadi buka sendiri, nutup sendiri. Pak Ferdi ini nunggu sampai jam 12 malam. Sudah ditungguin, memang yang kelihatan itu nggak ada. Yang dibilang anaknya itu memang nggak ada, nggak nutup sendiri, nggak buka sendiri. Memang mungkin karena anak Pak Ferdi ini merasa capek atau merasa gimana, akhirnya halusinasi pikiran Pak Ferdi seperti itu ya. Karena Pak Ferdi sendiri pun nggak percaya soal gaib. Pada akhirnya Pak Ferdi pun nggak melihat suatu bentuk apapun. Akhirnya Pak Ferdi pun balik lagi ke kamarnya untuk tidur, karena waktu sudah mulai malam ya. Tidur, Pak Ferdi tidur. Nah, keesokan harinya waktu Pak Ferdi ini jalan-jalan pagi sama istrinya ya,
ada kan seorang tetangga yang bilang, kok Bapak penghuni rumah ini ya, rumah yang di seberang sana kan rumah beli baru ya. Pak Ferdi menjawab, ya betul, saya kemarin baru beli rumah itu, baru saya tempatin ya, kurang lebih baru 1 minggu. Nah, orang yang lewat itu bilang, Papa berani bener ya beli rumah yang 7 tahun sudah tidak terpakai. Nah, Pak Ferdi ini bilang, lah ngapain saya takut, orang saya tempatin aja selama 1 minggu ini, nggak pernah saya melihat kejadian-kejadian apapun ya. Orang itu bilang lagi yang tadi lewat ya, dulu Pak, rumah itu terkenal angker. Jadi dulunya penghuni rumah tersebut itu sukanya apa ya, itu jadi suka buat ritual-ritual tertentu mungkin ya, buat tetangga-tetangga yang pernah lihat. Jadi rumahnya itu kelihatannya itu sepi dan horor ya. Jadi Pak Ferdi ini pun nggak merasakan apa yang orang tersebut bilang, cuman orang tersebut tetap ngomong, memang itu yang dialami sama warga sini Pak, karena orang yang penghuni tersebut boleh dikatakan itu dukun ya, biasa rumah buat ritual-ritual ya, yang akhirnya rumah tersebut meninggalkan bekas-bekas seperti mungkin penunggunya atau jimat atau apa yang sejenisnya. Soalnya kata tetangga-tetangga yang dekat rumah situ itu banyak melihat kejadian-kejadian aneh, penampakan lah. Kadang suatu ketika kan ada orang jualan bakso kan, lah orang jualan bakso itu berhenti di depan rumah itu. Nah katanya itu ada orang beli, manggil kan, bang beli bakso bang 2 kan. Nah, sudah dibikinin lah, orang yang keluar itu dari rumah tersebut, ternyata rumah tersebut itu sudah tidak dipakai selama 7 tahun teman-teman ya. Jadi waktu pembelinya itu keluar dari rumah tersebut ya, memang itu kelihatannya orang, kata yang jualan bakso ya, keluar beli pesen 2, setelah tukang baksonya ini nengok ke belakang lagi itu orangnya sudah nggak ada. Ternyata memang benar rumah itu sudah tidak berpenghuni ya. Ya tukang bakso ini pun karena merasa takut, dilihat dari ke belakang nggak ada orangnya, langsung lari aja, dibawa itu gerobaknya kan ya, dibawa lah. Di depan itu ketemu orang, bang, tanya kan, itu yang jualan bakso, tanya, itu yang rumah di seberang sana itu rumah siapa? Oh tadi ada orang beli bakso, sudah saya bikinin, saya tengok orangnya nggak ada, kelihatannya sepi, itu sebenarnya rumah dipakai atau enggak kan, kayak gitu. Orang itu pada bilang kan, memang rumah itu sudah nggak dipakai kok selama 7 tahun. Waduh, tadi yang beli bakso ke saya siapa dong? Kata yang jualan bakso. Aduh, kok bisa bang? Ya mungkin ya penunggu yang di situ, karena dulunya memang rumah tersebut rumahnya rumah ya boleh dikatakan dukun lah, buat ritual-ritual tertentu yang meninggalkan bekas-bekas peninggalan apa mungkin ya kan. Di situ banyak penampakan ya. Pak Ferdi ini pun yang dari tadi mendengarkan cerita-cerita dari tetangga tersebut gak menghiraukannya, karena Pak Ferdi sendiri tetap teguh sama pendiriannya, karena memang Pak Ferdi ini gak percaya soal-soal gaib ya. Akhirnya Pak Ferdi pun pulang lagi ya, seperti biasa, tidak ada masalah suatu apapun. Suatu malam kurang lebih jam 2 malam lah, Pak Ferdi ini merasa tidak bisa tidur, karena di ruangan tempat tidurnya itu kelihatannya itu seperti gimana, ada asap-asapnya, terus
bawaannya rumahnya itu panas, pakai kipas angin pun katanya masih panas, ya kan. Ya akhirnya Pak Ferdi ini pun nggak bisa tidur. Lama kelamaan kok kayak ada orang yang manggil-manggil kan, memanggil Pak Ferdi, suruh masuk ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah ini ada suatu kuburan, ya nggak tahu itu kuburan siapa. Pak Ferdi pun mengikuti arah suara tersebut. Ya, dia Pak Ferdi ke belakang rumah, ternyata di situ ada makam kan, ya. Di makamnya itu kok tiba-tiba ada suara, tolong saya dibukain tali pocongnya. Pak Ferdi kaget kan, ternyata yang bilang itu bukan manusia, ternyata sejenis bangsa siluman atau setan atau apa mungkin. Lah baru di situ Pak Ferdi itu merasa rumah itu kelihatannya kurang baik untuk ditempatin. Ya, setelah sampai di situ, keesokan harinya Pak Ferdi ini mencoba bicara sama istrinya, bilang sama anak-anaknya semua untuk berhati-hati di rumah tersebut. Ya, setelah mereka semua berbicara, mereka pun sepakat untuk tidak keluar malam dan tidak masuk ke halaman belakang rumah yang katanya tadi itu ada pemakamannya, ya. Ya, karena dirasa-rasa Pak Ferdi ini memang suka dengan rumah tersebut, Pak Ferdi pun tetap teguh untuk menempatinya. Cuman Pak Ferdi ini mencoba ke rumah orang pintar lah, Ustadz, ya, ke rumah Ustadz untuk menetralisir rumah tersebut. Barangkali ada makhluk-makhluk apa yang bisa dihilangkan dari rumah tersebut. Ya, setelah Pak Ferdi ini masuk ke rumahnya sama Ustadz tersebut, ya, nah Ustadznya ini baca doa, ya, mungkin untuk mengusir bangsa-bangsa setan mungkin. Nah, setelah Ustadznya ini membacakan doa, itu seketika ada lukisan berbentuk seperti ratu, ya, di rumahnya itu. Ya mungkin sisa-sisa dari yang ditinggalkan sama pemilik rumah tersebut itu dulu, ya. Ya, jadi lukisannya ini tiba-tiba jatuh dari dinding. Dong, kan mereka semua kan kaget kan, karena melihat si ustadznya ini berdoa, ya, terus ada lukisan jatuh. Ya, mungkin karena yang penunggu di situ nggak suka kedatangan ustadz ini atau gimana, kan kurang tahu, ya. Pada akhirnya lukisan itu tadi jatuh, ya. Ustadznya ini bilang, Pak, sebenarnya Bapak ini jangan menempati rumah ini. Nah, Pak Ferdi ini tanya ke ustadz tersebut, kok bisa, Pak? Kan saya rumah ini saya beli, bukan saya minta ke orang, tapi saya beli. Karena saya suka dengan rumah ini, saya beli, ya kan. Nah, ustadznya ini bilang lagi, ya kalau bisa tolong palah ditinggalin, masih banyak kok tempat tinggal lain yang masih layak untuk Bapak tempatin, ya. Nah, Pak Ferdi ini tanya, emang yang bikin nggak boleh ditempatin itu karena apa? Nah, Pak Ustadznya ini menjelaskan, gini Pak, dari hasil saya lihat tadi, memang rumah ini dulunya buat ritual-ritual tertentu. Jadi memang penghuni di sini itu nggak cuma satu, tapi ribuan. Jadi kalau Bapak mau tetap tinggal di sini, silahkan, cuman siap dengan gangguan-gangguan dari makhluk tersebut. Yang gangguannya itu nggak cuman 1 kali 2 kali, hampir katanya itu nanti bisa berulang-ulang kali, ya kan. Karena Pak Ferdi ini bercerita lagi sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya kan. Nah, kata istrinya ini, ya udah palah, mending kita cari rumah yang baru lagi.
Karena kata Ustadz ini memang benar, saya sendiri pun, istrinya ya bilang, saya sendiri pun merasa seperti kurang nyaman tinggal di sini ya kan. Akhirnya anak sama istrinya itu minta pindah dari rumah tersebut. Akhirnya Pak Ferdi pun mengiyakan untuk pindah dari rumah tersebut. Nah, setelah Pak Ferdi ini mencari rumah-rumah yang mau ditempatin lagi, mencari rumah baru lagi ya. Setelah dapat, nah sebelum Pak Ferdi sama istrinya sama keluarga ini keluar dari rumah tersebut, itu Pak Ferdi ada yang memanggil lagi dengan suara bisikan-bisikan seperti tadi ya kan. Akhirnya Pak Ferdi ini merasa bingung, oh siapa yang memanggil nama-nama saya. Ternyata memang yang memanggil itu mau menitipkan pesan untuk berhati-hati gitu kan. Karena Pak Ferdi sendiri pun sudah merasa mungkin percaya ya, baru nih Pak Ferdi percaya melihat kejadian secara langsung, mungkin didengerin suara, dilihatin makam tadi ya, baru Pak Ferdi ini mungkin percaya soal-soal gaib. Setelah Pak Ferdi ini dipanggil sama makhluk yang kemarin Pak Ferdi dipanggil, Pak Ferdi pun tetap nggak mau melihat yang seperti kemarin, mungkin merasa takut atau gimana mungkin ya. Akhirnya mereka pun keluar dari rumah tersebut. Setelah keluar dari pintu rumah, itu di dalam rumah seperti barang-barang pada jatuh semua, seperti gelas pecah, ada piring, ada apa, mungkin berpecah semua ya kan. Setelah mereka keluar semua, ada seorang tetangga bilang, Pak, kok rumah baru beli, kok ditinggalin lagi, kenapa? Si tetangganya itu bilang seperti itu, saya kurang nyaman ternyata tinggal di sini, banyak gangguan. Nah, tetangga itu bilang lagi, memang Bapak untung bisa langsung keluar. Dulu pernah ada orang yang baru masuk ke situ baru 1 minggu, itu satu keluarga meninggal semua Pak, karena rumahnya itu rumah angker, kata tetangga tersebut. Akhirnya Pak Ferdi pun merasa lega karena bisa keluar dari rumah tersebut. Setelah keluar, Pak Ferdi ini ternyata kan memang dari tadi sudah mencari tempat tinggal ya sebelum pindah dari tempat tersebut. Setelah Pak Ferdi keluar, langsung menempati rumah baru ya, yang masih nggak jauh dari tempat tersebut ya, nggak terlalu jauh lah, kurang lebih 5 km mungkin ya. Setelah mereka pindah di situ, mereka pun mencoba untuk menemui Ustadz yang tadi pernah ke rumah yang tadi itu angker ya, untuk mencoba menetralisir lagi ataukah rumah barunya ini ada yang kayak rumah kemarin ya kan. Baru Ustadznya dipanggil lagi ke situ, bilang, insya Allah Pak, kalau rumah ini yang ditempatin ini aman, tidak ada gangguan-gangguan. Yang penting Bapak dan sekeluarga jangan lupa sholat dan berdoa sama Allah, minta lindungan sama yang di atas untuk diberikan keselamatan, kata Ustadz tersebut. Ya, akhirnya Pak Ferdi ini pun merasa lebih berhati-hati lagi ya. Jadi Pak Ferdi ini mencoba untuk mendengarkan apa kata dari Ustadz tersebut. Akhirnya Pak Ferdi ini sama keluarga menempati rumah barunya ya. Jadi seperti itu teman-teman cerita dari Pak Ferdi ya. Jadi Pak Ferdi ini nama samaran ya, jangan disalahgunakan karena nama, tempat, tokoh dan lain-lain kita samarkan. Ini hanya buat karangan saja untuk nama. Kalau cerita saya dapatkan ini asli dari tetangga saya
untuk saya menceritakan di channel saya sendiri ya, channel Cerita Malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.